Selamat datang Otomotif Mania. Nah, di belakang gua nih ada BMW yang mengalami kendala lagi sama seperti BMW yang lain. Nah, untuk yang seri 7 kali ini adalah sebenarnya mobil yang masih baru. Kalau untuk seri 7 ini memang tampilannya udah beda untuk dari segi DRL-nya dan juga tampilan dari headlamp-nya. Karena yang tipe ini dia sudah LED dan juga untuk dari si bentuknya sendiri memang udah jauh berbeda, keren banget. Tapi yang namanya BMW biasanya selalu mengalami kendala di DRL. Kalau untuk lampu utama dia tetap normal, nggak ada masalah. Yang kendala selalu ada di DRL-nya sendiri. Nah, posisi DRL-nya yang sekarang rusak ini rencananya bakalan kita bongkar untuk si lampu ini. Kemudian nanti kita akan restorasi, kita akan kembalikan mulus, putih kembali, dan juga teman-teman lihat hasilnya before dan after. Buat teman-teman nih, kalau teman-teman bisa melihat posisi dari si DRL ini kan sekarang posisinya sudah menguning. Beda dengan yang sebelahnya yang masih putih. Tapi biasanya kalau untuk dari seri 3, seri 5, seri 7 itu juga memang mengalami banyak kejadian seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena ada beberapa part yang bisa diganti untuk dari si headlamp ini. Jadi salah satunya part DRL. Mungkin kalau teman-teman kalau untuk perbaikan ini biasanya terkadang kalau misalkan ke bengkel biasanya suka disuruh ganti headlamp baru. Nah, tapi biasanya kalau di tempat kami periksa dulu kalau sekiranya masih bisa diperbaiki atau direstorasi, itu biasanya kita kerjakan tanpa mengganti si headlamp. Karena kan kalau harga headlampnya sendiri, buat teman-teman tahu nih, harga headlamp yang untuk BMW seperti ini harganya cukup mahal. Kalau kita hanya memperbaiki DRL seperti ini, biasanya harganya jauh lebih terjangkau dan juga jauh lebih murah. Nah, buat teman-teman yang pemilik BMW, tonton video ini sampai habis karena biasanya kalau untuk pemilik BMW yang udah pakai mobilnya beberapa tahun, biasanya selalu mengalami salah satu kejadian yang salah satunya DRL seperti ini kerusakannya. Nah, kalau untuk yang akan kita perbaiki sekarang ini adalah dari si DRL-nya sendiri. Biasanya kalau udah terbakar, udah menguning seperti ini, yang akan kita restorasi atau yang bakalan kita perbaiki itu nanti ada di bagian akriliknya. Akrilik dari si DRL ini biasanya juga sudah terbakar disebabkan oleh modul yang biasa kalau untuk dari si modul DRL ini biasanya cukup panas. Nah, biasanya dia menempel ke akrilik menyebabkan terbakar. Tapi kalau untuk dari resikonya di saat kita bongkar itu biasanya LED-nya suka langsung mati karena kan udah nempel, udah kebakar tuh. Jadi kalau dibuka biasanya suka rusak. Oleh sebab itu part yang harus diperbaiki adalah dari si akriliknya, yang kedua dari si modulnya sendiri. Nah, sekarang kita harus bongkar dulu. Kita bongkar dengan hati-hati. Semoga nanti untuk perbaikannya bisa cepat dan juga punya hasil yang bagus dan juga maksimal. Sejatinya lampu DRL yang menguning dapat direparasi. Prosesnya pun tak perlu waktu lama serta biaya yang tak banyak alias murah dibanding kalian beli baru tentunya. Proses reparasi ini juga sekaligus mengecek kondisi modul daripada lampu tersebut. Dan benar juga, ternyata ada part lampu yang sudah terbakar di mobil ini. Jika sudah terdapat masalah kayak gini, biasanya kita akan kasih tahu si owner untuk menggantinya supaya performa lampu benar-benar sempurna. Setelah proses demi proses berjalan, akhirnya selesai juga nih project restorasi DRL BMW seri 7 ini. Gimana menurut kalian? Perfect bukan? Nah guys, teman-teman bisa lihat nih untuk hasil dari si DRL yang kemarin udah menguning, yang udah rusak. Setelah kita restorasi semua dari di headlampnya maupun dari si modul DRL-nya, sekarang untuk hasilnya ini udah bisa putih semua, udah maksimal lagi, dan juga hasil sinarnya sama seperti sebelah kanan. Jadi posisinya udah kembali normal. Jadi kalau buat teman-teman nih yang punya mobil BMW mesti diperhatiin, sering banget kendala di DRL, tapi nggak perlu harus ganti lampu karena dengan perbaikan aja, dengan restorasi seperti ini biasa hasilnya juga bisa balik bersih, bisa balik putih, dan juga bisa dipakai lagi dalam kondisi normal layaknya seperti lampu-lampu yang masih bagus.
sekarang kita udah bersama si posisi lampunya, yang dimana kalau yang kemarin posisi dari si DRL-nya yang satu masih putih, yang satu lagi kan posisi udah menguning. Nah, biasa kalau dari perbaikan si DRL ini, sekali lagi kita informasikan untuk perbaikannya memang dia punya dua tahap. Yang pertama memang dari si batok lampunya, biasa si DRL-nya sendiri dia udah terbakar sehingga dia mengakibatkan warnanya menjadi kuning, bahkan kecoklat-coklatan kalau memang udah parah. Dan yang kedua juga disebabkan oleh modul yang dia juga karena dia terbakar dan menempel ke dalam batok lampunya sehingga mengakibatkan si lampunya sendiri juga menjadi rusak. Nah, posisi dari si kondisi yang udah nggak baik ini yang biasanya kita restorasi. Kita lakukan biasa dengan pembongkaran dari si DRL, kita restorasi, kita perbaiki semua, baru nanti setelah itu kita tes kembali hasilnya. Setelah pas, baru nih nanti kita pasang kembali dan hasilnya seperti ini. Dan ini sebenarnya mobilnya masih baru. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah termasuk seri 7 yang umurnya masih muda. Nah, tapi biasanya kalau untuk DRL sendiri memang tidak bisa dipastikan kapan dia rusak. Kadang-kadang ada yang baru 1 atau 2 tahun juga memang udah langsung rusak. Tapi ada yang sudah beberapa tahun, dia masih bagus tergantung dari si kondisi DRL sendiri. Kalau misalkan posisinya dia udah terbakar, dia cepat banget menjadi coklat untuk si DRL-nya sendiri. Nah, tapi biasanya kalau udah setelah diperbaiki, biasanya dia udah lebih awet karena sudah kita bikin jarak untuk dari posisi DRL dan juga dari si LED-nya, sehingga dia untuk dari si akriliknya sendiri posisinya udah nggak nempel sama si LED-nya sendiri. Jadi udah jauh lebih aman, jauh lebih maksimal, dan ini adalah hasilnya. Kita udah di posisi interiornya, yang dimana posisi dari si pengemudi biasanya kalau untuk dari part yang rusak, kalau untuk BMW sendiri biasa kan akan keluar nih posisinya di indikatornya, itu akan menyala kayak DRL malfunction, go to workshop atau hal-hal lainnya. Nah, ini kalau untuk yang posisi seperti ini, posisi yang setelah kita perbaiki, kondisi di dalamnya juga normal, aman, dan juga tidak ada malfunction sama sekali. Jadi untuk perbaikan dari si DRL sendiri ini memang harus hati-hati dikerjakan dengan tenaga profesional supaya hasilnya bisa bagus dan juga tidak ada malfunction, khususnya pada bagian di indikator. Karena kalau kayak mobil baru seperti kayak BMW, Audi, kemudian kayak si Mercedes, itu kan biasanya kalau misalkan kita ada 1-2 soket yang kendor aja dia udah malfunction. Apalagi kalau misalkan dia ada yang rusak, dia langsung tuh biasanya nongol tuh kayak DRL malfunction ataupun hal-hal lain. Nah, itu biasanya disebabkan dia udah nggak connect ataupun mengalami kendala, makanya dia di bagian kilometernya akan tampilin kayak error sistemnya. Nah, tapi kalau misalkan untuk perbaikannya dia memang udah oke, nggak ada kendala, setelah kita pasang kembali semuanya dia akan normal seperti ini. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan ini udah bagus, udah aman, dan juga udah perfect. Buat teman-teman nih yang punya kondisi kendaraannya di bagian perlampuan nih, misalkan teman-teman punya kendala di perlampuan, baik itu di DRL ataupun lampunya kurang terang, nah teman-teman bisa hubungi kita untuk mendapatkan informasi sehingga bisa melakukan kayak upgrade ataupun restorasi ataupun hal-hal lainnya di tempat kami, khususnya yang berada di Jabodetabek ataupun di sekitarnya. Bisa langsung main ke tempat kita, bisa diskusi dengan kita, karena kita dengan senang hati bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan problem kendaraan teman-teman. Oke, gua Tommy, sampai ketemu di video berikut.